Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam. Waktunya Pak ya? Habis, Pak. Habis, Pak. Oh gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Selesai tadi? Saya belum, Pak, di nomor 2 untuk pertanyaan pemantik bagian B. Oh, tinggal bagian B ya. Iya, Tapi sudah ada satu pengalamannya, Pak. nomor yang selesai Pak. Alhamdulillah. Oke. Kalau Bu Mila gimana? Bu Mila tadi? Selesai, Pak. Sementara menulis ini, Pak. Mengetik. Oke. Siapa kira-kira yang bisa presentasikan lebih dulu? Walaupun belum selesai, Pak. Iya, enggak apa-apa. Artinya yang terakhirnya itu ya bisa. Artinya dikomentari saja gitu loh. Oh, iya, Pak. Yang penting sudah ada yang selesai satu Pak ya. Kalau Bu Mila sudah Oh, selesai satu Bu. Sementara, Pak. Sementara mau selesai nih, Pak. Bagian B-nya, Pak. Oke. Kalau begitu Pak Rafli bisa. Silakan dulu Pak Rafli. Oke, siapa yang mau presentasikan? Apakah tetap Pak Rafli atau bagi tugas? bagaimana, Pak? Pak Sofyan? Sekalian nih Pak, hasil diskusi. Hasil diskusi. Boleh, boleh, boleh. Bagaimana Pak Arif? Bagaimana Pak? Maaf Pak, terpencet Pak. Oke, oke, oke. Siap, 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 siap Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama Pak Sofyan mengenai 5 kalimat kunci dalam pembelajaran PJOK. Di sini terdapat 2
Dua kalimat kunci. Yang pertama itu tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif. Kemudian yang menjadi pertanyaan pemantiknya, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan atau kalimat peserta didik dapatkan itu penting untuk diperhatikan dalam penerapan PJOK. Yang pertama itu karena khusus guru, karena khusus guru itu tanpa tujuan pembelajaran yang jelas, maka proses pembelajaran yang akan dilakukan itu tidak akan berjalan secara efektif. Atau kemudian sehingga apa yang menjadi capaian pembelajaran dapat tercapai atau terlaksana. Kemudian sudah menjadi kewajiban seorang guru sebelum memberikan materi atau pembelajaran kepada peserta didiknya, maka guru tersebut harus menyusun terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang jelas, sehingga selama proses pembelajaran berlangsung dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yang kedua itu mengenai pengalaman. Pengalaman belajar. Kenapa ini? Pengalaman belajar yang biasa kami lakukan terkadang itu, terutama baik di dalam kelas maupun di luar kelas itu, pasti ada saja satu atau dua orang peserta didik yang sangat malas atau bisa dibilang kurang aktif selama selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga tujuan pembelajaran yang guru atau kami sebagai pendidik yang sudah kami susun atau yang kami harapkan itu tidak tercapai secara maksimal. Sehingga dalam contoh misalnya kita ambil dalam permainan bola voli. Ketika anak tersebut atau anak yang kurang aktif itu kita suruh mungkin misalnya passing atas, dia akan lakukan, tetapi dalam keadaan terpaksa atau asal bergerak saja. Yang penting sudah memenuhi tugasnya. Oleh karena itu, guru harus mencari cara agar anak tersebut dapat bergerak aktif, dan cara tersebut dapat dituangkan dalam tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif atau menyeluruh. Yang kedua, kenapa tidak pindah? Yang kedua, yang kedua ini, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkat. Kenapa dia hilang? Harus nomor 2 itu kalimat kuncinya itu pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan, atau aktivitas motorik peserta didik. Kenapa peserta didik harus memperhatikan kalimat ini? Karena tanpa pengalaman belajar yang efektif, maka peserta didik tidak dapat meningkatkan keterampilannya atau penampilan atau aktivitas motoriknya. Seperti yang dijelaskan di poin pertama tadi, yang terdapat anak yang kurang aktif atau malas, itu akan berpengaruh pada pengalaman belajarnya. Sehingga anak tersebut tidak bisa dapat meningkatkan potensi dalam aktivitas motoriknya.
Kemudian aktivitas motorik secara sempurna. Oleh karena itu pengalaman belajar harus dimiliki baik itu guru ataupun peserta didik. Di samping guru itu dapat memberikan pembelajaran secara langsung atau mempraktikkan secara langsung, apalagi kita ini PJOK kan kebanyakan di luar, kebanyakan praktiknya. Jadi apa jadinya nanti ketika guru tidak memiliki pengalaman belajar, tidak memiliki pengalaman belajar dalam hal mempraktikkan pembelajaran, itu juga akan berdampak pada peserta didik. Sehingga guru juga wajib memiliki pengalaman belajar. Dan peserta didik juga, sehingga peserta didik dapat meningkatkan aktivitas motoriknya, terutama dalam hal praktik. Pak, bagaimana ini yang nomor 2-nya, bagian B-nya? Bisa Pak, artinya berikan contohnya di situ. Misalnya, apa tadi pertanyaan pemantiknya? Pengalaman Pak. Bagian B itu pengalaman. Tanpa saya tulis, Bisa, Pak? Iya, bisa, enggak apa-apa, kita berkomentar saja langsung, Pak. Enggak apa-apa, bisa. Oke. Untuk pengalaman saya yang berhubungan dengan kenapa dia hilang ini? Dia loading. Pengalaman saya mengenai kalimat ini, saya pernah alami ketika pertama kali memegang PJOK, yang notabene-nya kan saya kan seharusnya bukan guru PJOK, tapi saya diberi amanah untuk memegang PJOK. Dari situ awal mulanya itu saya belum memiliki pengalaman potensi yang memadai, sehingga ketika anak peserta didik itu meminta contoh untuk dipraktikkan, itu saya sempat kebingungan bagaimana caranya. Itu juga sebagai yang menjadi pengalaman belajar saya, sehingga itu juga dari pengalaman itu saya berusaha bagaimana caranya agar materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran PJOK itu saya bisa mempraktikkan kepada anak-anak. Jadi saya mencoba mencari di YouTube ataupun bertanya langsung sama teman sejawat. Dari situ saya menyimpulkan bahwa tanpa pengalaman belajar maka potensi yang dimiliki itu tidak akan pernah berkembang, walaupun sering kita lihat kemudian tetapi sering kita praktikkan, tapi tidak ada pengalaman atau terjun langsung atau praktik langsung, itu tidak akan berjalan secara efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman belajar harus sejalan dengan materi yang disampaikan, sehingga anak-anak itu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya kita, anak-anak juga bisa mengerti, guru-guru juga bisa mempraktikkan langsung, jadi anak-anak dia langsung lihat, oh begini caranya,
ternyata Pak guruku pernah diajarkan seperti ini gerakannya. Mungkin cukup itu saja Pak dari kami. Oke, baik Pak. Terima kasih atas presentasinya. Saya kira sangat luar biasa Pak. Artinya Pak Rafli ini walaupun bukan dari background PJOK, tapi ya cukuplah. Sudah berapa lama mengajar PJOK Pak? Masuk 2 tahun Pak, karena bulan 8 ini saya diberi wewenang untuk memegang kelas. Jadi sudah 2 tahun Pak, 2 tahun. Oke Pak. Saya rasa sangat luar biasa. Atau ada yang perlu, artinya ada yang mau ditambahkan dengan dari teman kelompoknya. Siapa tadi Pak Sofyan ya? Pak, Ada tambahannya iya Pak Pak Sofyan? Sofyan. Saya kira jelas yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Pak. Oke. Saya kira itu tadi ya. Jadi memang dalam itu pentingnya adanya tujuan pembelajaran agar dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa efektif, efisien, dan menyeluruh kepada siswa Pak ya. Baik Pak, karena sudah agak larut malam, masih ada satu orang ini yang belum tampil. Halo, dengar suara saya Pak? Halo, Iya Pak, iya. dengar Pak? Dengar Pak, dengar. Oke. Karena masih ada yang satu belum tampil, kelompoknya Ibu Mila, karena sudah larut malam ini. Nanti kalau kita diskusi Pak, nanti bisa nanti di lain waktu karena sudah ya larut malam. Silakan Bu Mila. Siapa? Mana ini? Lupa Pak. Mana ini, bisa lupa namanya Pak. Aduh. Slide table ya. Mana Cak? Aduh, saya lupa Pak. Oh ini. Ay, kurang besar ya Pak. Aduh. Mana ini? Oh, salah Pak. Saya lupa Pak. Sharing. Mana? Saya lupa. Awe, dia ngambil itu fasilitator ya. Tolong bagaimana ini anunya? Saya lupa berbagi layar. Ada di bawah sana di samping tangan itu, ada yang presentasi. Ya, ini. Nah, Klik terus window atau apa ada ini? pilih. Jendela, iya jendela. Window. Tapi Bagian. Kemudian kita pilih nih filenya yang kita mau anukan. Allah Akbar. Mana ini? Saya lupa. Enggak sama Zoom. Aduh, anak ini kasihan. Mana? Ini kan Pak. Kelihatan tidak? Tapi bagaimana caranya nih? Iya, kelihatan itu. Cuman masalahnya kalau mau di oper ke slide berikutnya,
Saya tidak tahu. Buka di Canva. Begini, Buka di bisa? Canva, kemudian iya diklik nomor 3-nya, nomor 4-nya. Nah, itu bergerak sih. Nah, Oh, bergerak. ini Oh, coba. iya. Iya, berpindah. Oke. Sabar dulu ya, fasilitator belum masuk. Dia Gimana ngabut. Pak Arif? Larut malam ya. Hai. Karena 2 hari lagi tuh berlanjut katanya. Berturut-turut ini. Karif, Pak. Karif, mana? Mana bos teh? Mana bos ini? Ibu nomor 2 belum. Mantap bahasa Inggris Kalah-kalah kita, Yes, Pak. of course. Ngiri pakai bahasa Inggris dia. Oke, next. Ada, belum belum selesai. Baru yang satu ini nomor berapa ini? Nomor 4. Pokoknya dia bilang fasilitator, pokoknya terangkan saja. Dengan lisan. Kalau ganti slide, oh, sudah Pak. Nah, itu bisa. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertanyaan tugas dari kelompok 2 itu tentang pertanyaannya itu mengapa pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Itu penting diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJK, yaitu pengalaman belajar yang sesuai pengalaman level siswa itu penting untuk memastikan bahwa semua siswa dapat memahami materi dengan baik. Jika materi terlalu sulit atau terlalu mudah, siswa akan merasa frustasi, bosan, dan mungkin kehilangan minat. Serta ketika peserta didik mengalami keberhasilan dalam tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka, itu dapat juga meningkatkan rasa percaya diri mereka, Pak. Seperti itu. Untuk pengalaman mengajar saya, Pak, ketika mengajar sepak bola, siswa laki-laki itu sangat antusias karena mereka mungkin mempunyai pengalaman bermain bola dengan baik, Pak. Meskipun tidak 100%, Pak. Sedangkan siswa perempuan, mereka juga antusias, Pak, bermain bola meskipun pengalaman mereka bermain bola itu masih kurang, Pak. Tetapi siswa perempuan bisa saya lanjut, Pak. Meskipun tidak sempat juga saya ketik, Silakan. Pak. Nah, ya. Meskipun mereka ini siswa perempuan kurang bermain pengalaman mereka masih kurang, tapi rasa kepercayaan diri mereka itu meningkat, Pak. Jadi ketika mereka bermain sepak bola, kelompok A atau kelompok B sesama perempuan, Pak, ketika mereka cetak gol, mereka itu langsung menimbulkan rasa kepercayaan tinggi mereka karena bisa berhasil mencetak gol. Padahal untuk bermain bola itu mereka ketika tahu passing itu bagaimana, ketika mengoper bola ke teman itu mereka masih kurang, tapi kalau sudah cetak gol, Pak, sudah senang sekali, Pak. Seperti itu, Pak, kalau saya ketika mengajar mereka sepak bola, Pak, perempuan laki-laki kalau di SD di sini, Pak, alhamdulillah mereka senang sekali, Pak. Menimbulkan rasa kepercayaan diri mereka sendiri, Pak. Pak Arif, ada mau ditambahkan?
Saya kira cukup Bu Mila. Kalau begitu saya kembalikan ke Pak Fasilitator. Oke, Atau baik ada? Bu. Makasih Bu Mila. Ayo Pak. Kasih Bu. Siap-siap. Aduh, mana ini? Oke, jadi itu ya. Jadi tadi itu Bu Mila artinya yang ditingkatkan setelah tentang kepercayaan diri. Gitu Bu ya? Oke. Atau ada yang ingin berkomentar yang artinya yang dapat membawa dampak positif dari kedua kelompok tadi? Ada yang ingin berkomentar? Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar ya? Pak Arif, ada penyampaiannya itu Pak. Oke, silakan. Astagfirullah. Jadi menurut saya Pak, saya kira semua kalimat kunci ini semua tujuannya sama. Menurut saya ini untuk menarik minat siswa di dalam sebuah pembelajaran. Jadi dalam diskusi kelompok saya tadi, saya lihat itu yang nomor 4, yang pengalaman belajar siswa itu harus disesuaikan dengan level kemampuan mereka, karena yang tadi Ibu Mila jelaskan, jangan sampai mereka itu merasa materi ini terlalu mudah atau terlalu sulit. Agar mereka tidak bosan, jadi kita gurunya ya harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi jangan dibuat pengalaman belajar mereka itu menjadi sesuatu yang membosankan. Jadi harus menyenangkan dan efektif. Jadi pembelajaran itu menjadi efektif. Seperti itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mila. Oke, baik Pak. Oke, baik Pak. Betul sekali ya yang dikatakan tadi sama Pak Arif bahwa kita harus sesuaikan dengan level kemampuan peserta didik. Contoh saja dengan seperti yang dikatakan tadi Pak Arif bahwa eh, di awalnya dia melakukan pembelajaran, artinya bolanya itu mungkin kalau dari perempuan tidak dapat menendangnya karena bolanya itu terlalu besar, ya kita bisa gantikan dengan bola yang agak ini, artinya agak lembek agar uh, peserta didik yang perempuan tidak bosan dalam melakukan uh, permainan sepak bola, terutama dalam cara menendang bola. Saya kira itu sangat artinya sah-sah saja kita lakukan, artinya demi memfasilitasi peserta didik kita agar dia dapat mengikuti pelajaran dengan ya enjoy saja begitu. Begitu Pak Arif ya. Siap, iya Pak. Oke. Bagaimana kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Slide berikutnya? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Belum kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh iya iya. Belum kelihatan ya?
Belum Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Kalau ini gimana? Iya, muncul, Pak. Oke. Oh, ini tadi persentase setiap kelompok masing-masing 7 menit. Ya, oke, saya rasa sudah ya. Nah, sekarang kita masuk pada pesan kunci. Esensi pembelajaran yang bermakna dalam pembelajaran efektif dalam konteks pembelajaran PJOK. Oke, refleksi. Oke, ini ya. Menugaskan merefleksikan dalam kolom chat yang telah disediakan. Kemudian ini. Oke. Coba ada yang bisa bagaimana artinya pemahaman Bapak Ibu setelah kita melakukan kegiatan tadi tentang definisi mengajar yang efektif. Silakan Bapak Ibu. Halo, dengar suara saya Bapak Ibu? Halo, silakan. Bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu dari definisi daripada mengajar yang efektif? Halo, dengar suara saya? Dengar Pak. Bagaimana kira-kira pemahaman Pak Arief tentang definisi mengajar yang efektif? Artinya menurut pemahaman Bapak ya. Ya, jadi menurut saya Pak, definisi mengajar yang efektif itu adalah kita harus memperhatikan semua aspek yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar itu, terutama pada peserta didik. Jadi jangan hanya kita memikirkan diri sendiri bagaimana saya mengajar ini, nanti bagaimana nyamannya. Jadi kita juga harus memperhatikan kenyamanan peserta didik seperti tadi yang saya bahas dengan Ibu Mila. Kemampuan pengalaman belajar itu harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Tadi para Rafli mungkin pada tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Jadi singkatnya ya begitu. Semua aspek harus kita perhatikan, terutama pada peserta didik kita. Begitu mungkin saya. Oke, saya kira sudah mantap Pak. Atau ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Mungkin saya, Pak, Silakan Pak. ada tambahan sedikit. Mungkin untuk mengefisienkan untuk definisi mengajar yang efektif itu guru dan siswa juga itu harus ada umpan baliknya sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak vakum maksudnya itu guru terus yang memberikan penjelasan atau memakai metode ceramah. Mungkin bisa juga untuk mengaktifkan peserta didik, mungkin bisa bertanya atau memberikan pertanyaan pemantik atau umpan balik sehingga anak-anak itu tidak vakum di dalam kelas ataupun di luar kelas sehingga mengakibatkan anak-anak itu cepat bosan. Nah, mungkin itu cukup, mungkin itu saja Pak. Terima kasih.
Oke, sama-sama Pak. Makasih Pak Rafli. Masih ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar, silahkan. Kalau tidak ada, kita pindah ke slide berikutnya. Masih ada Bapak Ibu? Sudah terwakili ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau Sepertinya gitu sudah, kita Pak. lanjut ya. Oke, saya kira sudah terwakili yang disampaikan oleh Pak Arif dengan Pak Rafli. Oke, sudah. Ini sudah ada. Terima kasih. Jadi oke ya. Jadi mungkin eh, untuk pertemuan kita pada malam ini mungkin cukup sekian. Eh, ingat besok malam kita lagi Bapak Ibu ya. 3 JP lagi, ini 3 malam kita berturut-turut. Iya, Pak. Setelah itu kita langsung tatap muka, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di sana di Kesipute nanti. Nanti Izin Pak, iya ya silakan. kalau yang ikut tes CPNS bagaimana Pak? Kalau ada keluar jadwalnya Pak? Eh saat di sana Iya, enggak apa-apa, nanti kita komunikasikan saja toh, nanti kita kasih waktu dia untuk ini untuk tes gitu. oh iya, iya Pak, siap-siap. Enggak apa-apa, nanti kita komunikasikan saja. Artinya kegiatan ini jangan kita jadikan beban. Artinya kita bawa santai saja supaya artinya dalam pelaksanaannya itu kita bisa artinya menikmati begitu. Oh iya, iya Pak. Ayo. Artinya yang intinya itu Bu, artinya kita komunikasi saja. Oh iya, Semua siap. pasti ada solusi gitu toh. Oh iya, siap Pak, karena belum juga keluar jadwalnya, nanti saya informasikan juga Pak. Oke, siap. Silakan Bu, kalau misalnya ada eh, yang peserta PPG juga misalnya ketika di saat itu ada yang mendesak ya bisa. Artinya pindah di ruangan dulu untuk sementara, selesaikan itu nanti sudah baru balik lagi kembali agar bisa artinya kegiatan ini bisa berjalan bareng gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin kegiatan kita kali ini. Eh, eh, izin, Pak. Silakan Pak. Ini di luar materi. Sempat saya baca ini surat untuk persiapan tanggal 13 sampai 19 itu persyaratannya itu yang pertama membawa surat tugas. Yang kedua menyerahkan bukti transport. Izin Pak bertanya, kalau seumpamanya peserta yang tidak mempunyai kerabat di lokasi tempat kegiatan itu dan dia harus bermalam atau tinggal selama 1 minggu itu di penginapan, itu bagaimana Pak? Oke, makasih Pak. Di saat di sana itu Pak, artinya tanggungan dari BGP semua itu. Artinya pokoknya kita tinggal datang saja di sana itu, pokoknya dipersiapkan itu penginapannya apanya, pokoknya dia semua yang yang tanggung. Disiapkan memang Iya. Penginapannya. Oh iya. Ya, disiapkan. Oh iya. Saya kira Pak kita peserta sendiri yang mau cari penginapan. Disiapkan. Itu saja kita punya kwitansi. Kita minta saja dengan sopir mobil. Wah, Pak, Oke. kita saja dulu toh, baru kita nanti diskusikan tentang itu. Kita tutup dulu ini rekamannya. Oke, siap Pak, siap. Oke.
Cukup sekian Bapak Ibu ya. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi